perasaannya punya ponakan pertama? Ya alhamdulillah senang lah pastinya. Dikasih ponakan, alhamdulillah proses juga lancar semuanya. Adiknya juga sehat, alhamdulillah kan normal, sehat semuanya. Lagi juga sebagai suami yang baik, benar bisa banget nguatin adiknya untuk membantu proses lahiran. Anaknya perempuan atau laki-laki sih? Akhirnya perempuan. Oh, perempuan. Udah ada namanya? Udah, namanya Elar. Elar. Oh, artinya apa tuh, Abjar? Artinya itu, jadi namanya itu Elara Mahakalila. Artinya adalah perempuan yang dipilih dengan orang-orang baik. Intinya seperti itu. Tadi untuk berat sama panjangnya sendiri berapa Bi? Boleh tahu Bi? Tahu itu nanti mendingan Adika sama Igi aja dikasih tahu. Tadi di sini dari jam berapa? Dari jam berapa nggak? Dari siang. Tapi kalau lahiran mah kemarin tanggal 11 lahiran. Lahiran jam berapa? Lahirannya kurang lebih jam 11 siang. 11 siang kemarin. Kondisi Adiba sendiri tadi seperti apa? Sekarang alhamdulillah udah udah enakan lah. Kemarin itu emang belum tidur sama sekali karena di bahasa Megi juga kemarin di rumah sakit itu pagi jam 4 jam 5-an. Jadi belum ada tidur sama sekali di baginya karena malamnya di sini terseri kan mereka tanggal 10-nya ini terseri. Terus pas pulang karena mereka staycation gitu di hotel, habis dinner pas pulang nyampe hotel jam 12 langsung kontraksi akhirnya udah rumah sakit. Iya. Kado ulang tahun pernikahan berarti Pak. Iya, kado ulang tahun pernikahan. Nah, juga sama ini. Awalnya juga udah bingung tuh, udah mikir wah kayaknya tanggal 10 nih kata mereka. Tapi alhamdulillah diajak ngomong adanya maunya tanggal 11 pas banget. Umi tadi gimana, Abjar? Ya, Umi gimana kan? bilang maksudnya nenek. Iya, jadi akhirnya jadi jidah gitu. Pengen DPL jidah. Senang banget. Bi, mungkin tadi udah nyiapin kado apa Bi untuk ponakan ini, apalagi ponakan pertama ya? Kayaknya kalau kado belum dikasih sekarang, mungkin nanti kalau udah pulang ke rumah baru kasih kado. Jadi biar tamu-tamu dulu deh, karena kan pasti waktunya kebagikan sama teman-teman atau keluarga yang lain yang pengen jenguk. Mungkin bingung nanya apa. lagi. Enggak, kalau untuk lahir sendiri jam berapa sih Bu, boleh tahu Bu? Jam berapa ya? Pokoknya jam 11-an. Lahir mah jam 11 siang aja. 11-an pokoknya. Lupa juga jam berapa. Lahirnya juga cepet banget kemarin. Disuruh Umi buat beli minuman kan buat tamu-tamu nanti bisa tamu kalau di kamar. Baru banget jalan tiba-tiba udah lahiran. Jadi cepet banget dari pembukaan 5 sampai pembukaan 10 cepet banget. Mas Egi sendiri tadi turut dampingin pas proses persalinan? Oh iya dong, dampingin masalah. Seperti apa, gimana? Wah nggak lihat sih, kalau saya pribadi sih nggak lihat, lagi di luar lagi suruh minum. Cuman ya Egi tetap kuatin, jadi Egi apa yang ngebantu kontrol nafasnya Adiba. Boleh lihat Bi, itu Bi, foto-fotonya Bi, udah. Boleh. Nanti tunggu Adiba aja, kan di Instagram ada tuh. Ya, tinggal di Instagram Adiba, kan masih ditutupin, pengen lihat. Udah sempet gendong belum Bi? Aku belum berani karena lagi nggak enak badan juga, jadi kita di kamar juga pakai masker, takutnya kenapa-napa kan gitu, jadi liatin. Sempat nanya nggak sih kesiapannya Adiba seperti apa setelah punya anak? Kalau persiapan sudah jelas, maksudnya kemarin itu juga udah tahu kegiatan dan aktivitas mereka berdua gitu ya, sama-sama belajar kan ada tuh kayak konsultan masalah pernikahan ke depannya untuk perusahaan. Udah latihan juga cara ingin bayi gimana, cara terus bayi. Jadi Ustadz sendiri di dalam udah gimana Tat? Mungkin melihat Adiba sama babynya sendiri. Kan doa khusus satu. Ya akhirnya dulu mereka yang kita antar sekolah, ya Allah sekarang udah punya anak. Berasa happy ngeliat mereka, ngeliat Egi, Adiba, si Abi sekarang jadi om. Insya Allah happy pasti, dan doa yang terbaik lah untuk El, untuk Adiba, Egi, semoga bahagia terus. Semoga si El juga sehat terus, Ella sehat terus, jadi anak yang soleha, bisa bikin bangga orang tua di dunia akhirat, terus juga bisa bawa rezeki buat kedua orang tuanya. Kalau untuk arti namanya sendiri udah sempet nanya belum tadi? Ya, kayak dibilang lebih tadi, ya, Elara Mahakalila itu kayak sosok anak yang dikelilingi oleh orang-orang yang sayangi, orang yang dicintai. Jadi mudah-mudahan beliau itu
si Ella ini ke depannya terus yang mengenai dia orang yang disayangi, orang yang dicintai dia, orang yang menjaga dia begitu. Dan maknanya bisa besar banget, Luas. Maksudnya bisa jadi orang-orang yang dicintai sama Allah, dicintai sama Rasulnya. Luas ya. Ada sebelumnya, sebelum lahiran misalkan ada nggak sih pertanyaan dari Kak Adiba atau kayak gitu soal gimana sih cara jadi orang tua untuk cara bikin gitu? Enggak, kalau itu nggak ada, belum ada lah karena kan saya belum punya anak. Saya belum punya anak. Jadi belum ada kayak pertanyaan begitu, tapi mereka cuma bilang waktu di awal ya itu waktu kita nembak cowok cewek doang. Iya. Itu doang. Bikin acara kan seperti itu, gender reveal. Kita mulai mikirnya cowok ya bang? Aku nggak dong. Apa perempuan ya? Aku dari awal cewek. Udah kita cowok, kalau saya pribadi cowok. Adiba pernah nyebut akan menggunakan babysitter atau gimana karena akan sering ditinggal-tinggal juga kan sama Mas Egi? Feeling saya sih belum ya. Belum. Benar-benar masih pengen berdua dulu aja gitu, karena kan ya namanya baru lahir sampai umur sekian itu kan pasti masih orang tua, walaupun itu banget sosok orang tua. Tapi Mas Egi sekarang lagi cuti juga ya? Iya, cuman kayaknya tetap ada duty untuk apa namanya tanding sih secepatnya. Cuman masih libur sama masih karena harus jaga juga. Abisnya tapi sampai sekarang rasanya gimana sih? Maksudnya ini punya ponakan. Seneng sih kemarin itu habis lahiran kan masih di kamar persalinan nih. Terus ada siapa namanya Egi sama keluarganya Egi sama Umi itu mereka pada ngelihat anak bayinya karena udah di inkubator kan. Terus tinggal aku berdua sama Adiba, terus Adiba udah kita akhirnya punya obrolan adik kakak yang jarang gitu loh. Akhirnya Adiba bilang apa namanya, gak nyangka banget tuh kakak sekarang udah punya anak. Cepet banget ya, baru udah ngerasa tiba-tiba udah enak aja, kayak baru tahun lalu kita ngobrol bareng, baru pertama baru hamil, sekarang udah ini aja, lucu aja, gemes gitu jadi rasa-rasanya. Akhirnya jadi bisa saling mempererat hubungan kakak adik satu sama lain. Tadi kan berharapnya cowok ya sebelumnya. Aja Itu maksudnya kalau misalkan anaknya Kak Adiba cowok itu ada rencana apa nanti? Pengen ngajak main apa gitu? nah, ada sih, saya sama aja lah intinya. Bukan berharap apa cowok, cuman lebih ya apapun yang dikasih kan ya pasti kita alhamdulillah lah. Itu udah pasti punya ada anak gitu kan. Kita alhamdulillah aja. Cuman ya namanya juga laki-laki pasti pengen seru nanti sama laki-laki. Tapi kalau sama perempuan kan akhirnya kita belajar untuk bisa jadi lebih halus lah. Umi ujangannya seperti apa Kak Adiba ke Egi gitu? Bicara sempat dengerin nggak tadi? Gak sempet, karena ya itu ngurusin, saya pribadi itu ngurusinnya bagian-bagian luar, bisa disuruh beli ini, disuruh itu. Umi bantu temenin Adiba terus. Harus tinggal sama Umi nanti atau Nah, tetap langsung. Karena emang udah pisah rumah dari awal nikah kan, jadi ya biar mereka inilah bisa belajar dari orang tua. Emang Adiba mengungkapkan sendiri ya pengen mengurus babynya sendiri. Iya. Ya sih emang apa yang ngungkapin sendiri. Dan Umi kan juga dari awal juga selalu bilang anak-anaknya nanti kalau udah pada nikah udah sok pada pisah rumah. Jangan sampai orang tua dan mertua ikut campur urusan rumah tangga kalian, nggak baik juga ke depannya. Mendingan udah masing-masing biar belajar juga. Tapi aku sedikit mengulang. Telat kamu sih. Kamu telat sih. Dulu perasaan Adiba masih kecil, terus tiba-tiba sekarang sudah bisa gendong bayi, sekarang punya ponakan, gimana sih? Ya happy lah, maksudnya seneng banget gitu loh, karena ya kita bareng-bareng dari dulu kan, maksudnya apapun yang apapun prosesnya pasti kita selalu bareng-bareng sama juga. Terus tiba-tiba sekarang udah punya anak gitu. Ya dari awal nikah aja udah gak nyangka cepet banget, tiba-tiba lu nikah aja lo, sekarang udah punya anak, cepet banget gitu loh. Karena Adiba juga kan bilang dari awal nikah emang gak planning buat punya anak cepet, itu sih bisa dikasihnya aja, alhamdulillah dikasih malah cepet. Ternyata punya ponakan perempuan. Iya, benar. Gimana nih menghadapi nanti ponakan perempuanmu satu ini? Oh seru lah pastinya, apalagi punya om kayak Abizar ini seru. Banyak banget pasti ini keseruan yang akan terjadi dengan om Abi, Uncle Abi. Tapi gimana Ustaz Abi sendiri kalau melihat sosok Adiba sendiri gimana nih setelah melahirkan, melihat prosesnya seperti apa diceritakan? Masya Allah, happy melihat kakak lahirin normal, kemudian dulu masih kecil, sekarang udah punya anak, ya alhamdulillah happy. Gak tahu sekarang tuh mereka si Ella manggil aku apa berarti ya? Apa manggil apa ya? Pade ya, Kakek. Gila. Kaki. pale. Pale. Tulang.
backbone kali ya. Ngomong aja ya happy pastinya, dan harus digarisbawahi bahwa anak pasangan adalah amanah. Berarti Ella datang ke dunia ini adalah sebuah amanah buat Egy dan Adiba. Pasti harapannya semoga Ella bisa menjadi anak soleh insya Allah. Oke, Abi mungkin jadi tahu nggak sih nama panjangnya siapa dan panggilannya apa? Nama panjangnya itu Elara Mahakalila. Kalau Adiba sama Egy panggilnya Ella, kalau aku pribadi pengen panggilnya Kalil. Mahal Kenapa nggak? tuh? Mahal nggak? Kenapa tuh? Panggil mahal nggak? Jangan, kalau Maha banyak ya. Nyanyi ntar. Kenapa memilih panggilan? Lucu aja gitu ya, Kalila gitu, lucu. Ella juga lucu, tapi lebih suka panggil Kalila. Biar beda sendiri, jadi omnya kayak, wih, omnya beda sendiri nih manggilnya gitu, jadi makin diinget. Kalau beda manggilnya Ha. Jangan. Tadinya pengen kurang enak dipanggilnya. Tapi lebih mirip ke siapa sih tadi? Mirip siapa Di ke Egy apa ke Adiba? Justru campur-campur banget, meskipun belum begitu kelihatan, tapi hidungnya tuh hidungnya Egy, pipinya tuh Adiba banget. Matanya belum kelihatan nih, penasaran. Tadi tidur soalnya. Iya, sudah tidur. Tapi arti dari nama tersebut apa sih? Artinya adalah perempuan yang dikelilingi oleh orang yang dicinta. Itu pemilihan nama sendiri emang udah rembukan antara Egy dan Oh iyalah, Adiba mereka sendiri, berdua atau masalah. ada campur aduknya Abizar? Iya, Dikit nih gitu. Aku nggak bakal mau ikut campur masalah pemilihan nama anak, apalagi nama anak kakak, nama yang bukan aku pribadi nggak mau ikut campur, itu mah urusan mereka. Mereka pasti punya keinginan masing-masing. Melihat proses kelahiran dari kakak sendiri gimana sih? Sebenarnya aku sih nggak ngelihat, karena pas lagi pembukaan 5 itu aku disuruh keluar buat beli minuman buat disiapin di kamar kan, di takut ada tamu, jadi gue siap ada minuman segala macem. Habis keluar belum lama, baru 30 menit itu udah lahiran, cepet banget justru. Pas balik lagi dijahit, jadi dia dengar maksudnya kesakitan itu pas lagi dijahit itu dengar. Malah jadi ini khawatir, justru khawatirnya bukan sama anaknya. Kalau aku pribadi sama Adiba takutnya setelah lahiran malah kenapa-napa atau kondisinya menurun segala macam. Malah kepikirannya dari lama-lama sih itu. Cuman alhamdulillah sehat semua, lancar. Oh, sesar ya. Enggak, normal. Oh, no. Normal. Lahirannya normal. Tapi ngeliat Umi sampai titik ini seperti apa sih? Kenapa? Ngeliat Umi gitu, Umi apakah seneng tadi banget. nangis atau Umi gimana? tuh happy Seperti banget, apa? dia seneng banget. Kalau lagi sendiri tuh nangis, kadang suka kepergok nangis sendiri. Kayak apa namanya, suara-suaranya gitu, kedenger ya. Kalau sekarang sih alhamdulillah happy banget, Umi bener-bener happy. Pokoknya jarang ngeliat Umi happy banget kayak gini, masih senyum banget, sumringah banget gitu. Ini kado spesial dari Ustadz Alfi sama Abang Abi, Om Abi. Aku belum nyiapin kado. Niatnya sih pengen bayarin bil rumah sakit, cuman nggak ada uang ya, nggak jadi lah. Ada si Ustadz Alfi apa nih? Kado Kado sebentar spesial. hari ini baru nyicil ya, doa dulu. Insya Allah akan ada kado spesial buat kalian insya Allah. Ya yang penting kehadiran kita Iya. itu udah as a person kita sebagai om-omnya itu jadi kado baik Ya. buat mereka, buat dia.